Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sedikit mempelajari konsep nilai mutlak dan sifat-sifatnya. Materi ini sangat penting ya. Penting khususnya sebagai bekal untuk menguasai bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Menyelesaikan soal-soal pertidaksamaan nilai mutlak itu akan jadi lebih mudah tatkala kita menguasai konsepsi dasar nilai mutlak dan sifat-sifatnya. Jadi mari kita pelajari dengan antusias ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan nilai mutlak? Ringkasnya begini. Misalnya ada ya suatu variabel, kita misalkan variabel x ya, variabel x. Nih. Dan variabel x ini adalah suatu bilangan real. Ya, bilangan real, berapapun bilangannya. Maka nilai mutlak x, ya, nilai mutlak x itu dilambangkan variabel x diapit oleh tanda pagar nih. Nah, nilai mutlak x itu secara definisi adalah nilai tak negatif dari bilangan real x itu. Jadi kalau misalnya bilangan real itu adalah minus 3, ya misalnya di sini Bapak buat minus 3, maka nanti nilai mutlaknya adalah ya 3, konsepnya begitu ya. Bagaimana kalau sudah positif? Ya nggak masalah, misalnya harga mutlak dari bilangan 3 ya 3 gitu, paham ya? Nah, dari pengertian itu kita bisa ambil definisi nilai mutlak. Definisinya apa? Secara umum kita bisa bilang begini, untuk setiap bilangan real x ya, untuk setiap bilangan real x, nilai mutlak x itu ditentukan sebagai positif x untuk x yang lebih besar sama dengan 0. Nah, ini ya. Nah, sedangkan harga mutlak x sama dengan minus x untuk x yang kecil 0. Ini salah ya. Bukan kecil sama dengan, tapi kecil 0 ya. Ini kita ganti. Ya. Nah, itu ya. Definisinya tadi apa? Harga mutlak x sama dengan positif x ya untuk x besar sama dengan 0, tapi dia akan menjadi negatif x untuk x kecil sama dengan 0. Nah, misalnya kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh di sini. Misalnya pertama ya. Harga mutlak dari 9 berapa? Dia akan positif. Tadi kan sifatnya harga mutlak x sama dengan positif x untuk x besar sama dengan 0, dan dia negatif x untuk x yang kecil 0. Nah, 9 ini lebih besar dari 0, berarti dia positif 9 gitu. Bagaimana kalau misalnya negatif? Misalnya negatif 8. Nah, untuk negatif dia nilainya adalah negatif dari bilangan itu. Jadi negatif dari bilangan itu. Nah, bilangan itu di dalam harga mutlak berapa? Minus 8. Berarti ini menjadi min kali min 8 hasilnya 8. Nah, inilah konsep harga mutlak itu. Dia merupakan nilai tak negatif dari suatu bilangan. Misalnya kita ambil contoh lain. Contoh lain misalnya harga mutlak dari akar 3 kurang 1. Nah, sekarang dilihat dulu. Mana lebih besar? Akar 3 atau 1? Ya, akar 3 ya. Akar 3 itu kan 1, sekian. Berarti kalau akar 3 kurang 1 itu bisa dipastikan nilainya kan positif. Jadi kalau ditanya berapa harga mutlaknya, ya bilangan itu sendiri, yakni
Akar 3 kurang 1. Tapi bagaimana kalau misalnya harga mutlak dari 1 kurang akar 2? Mana lebih besar nilainya? 1 atau akar 2? Kan akar 2. Berarti bisa dipastikan 1 kurang akar 2 itu bernilai negatif. Nah, bagaimana harga mutlaknya? Kita buat negatif dari bilangan itu sendiri, yaitu 1 kurang akar 2. Bilangan itu sendiri itu maksudnya bilangan yang ada di dalam harga mutlak. Jadi kalau kita selesaikan ini menjadi berapa? Ini min 1 kali ke dalam ya, min 1. Ini kali kemari jadi plus akar 2. Atau biar cantik ini bisa dibuat akar 2 kurang 1. Nah, seperti itu ya. Bagaimana kalau misalnya akar 3 kurang akar 2? Mana lebih ini nilai menjadi berapa? Nah, lihat lagi, mana lebih besar akar 3 atau akar 2? Karena lebih besar akar 3, berarti akar 3 kurang akar 2 adalah positif. Nah, berarti nilai mutlaknya otomatis bilangan itu sendiri. Bilangan yang ada di dalam harga mutlak berapa? Akar 3 kurang akar 2.